Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwali qabla al-ihya'i wal insya' wal akhiri ba'da fana'il asya'. Al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man syakarah wa la yakhibu man da'ah wa la yaqta'u raja'a man rajah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ya fattahu ya alim. Hadarat al-habaib al-ajilla al-kurama al-su'ada min sulalati khairil bariyah سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما سئل عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب بما صرتم أفضل الناس فقال الجميع يتمنون أن يكونوا منا ولا نتمنى أن نكون من أحد. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala, kita minta kepada Allah dengan kehadiran para habaib anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan keberkahan datuk-datuknya juga hadir pada siang hari ini. Amin. Para ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqul al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Aidrus al-Akbar, i'sir jismaka bil mujahadah hatta tastakhrija minhu duhna as-safa. Habib Abdullah bilang dalam sebuah makulahnya yang ini dinukil oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi. Di situ disebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk terus memeras diri kita dengan mujahadah sampai kita bisa mengeluarkan dalam diri kita ini duhnas safa, kemurnian, kesucian yang dititipkan oleh Allah dalam diri kita, yaitu cahaya keimanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat juga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga dalam nasihatnya beliau katakan, wa ta'atuhu ghinad daraini falzam wa fiha al-'izzu lil 'abdi adh-dhalili wa fi asyanihi 'arun wa narun wa fiha al-bu'du min khizyin wa bili. Orang kalau taat sama Allah, dia kaya dua tempat, dunia dan akhirat. Semua hidupnya dunia akhirat dapat kecukupan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Sebaliknya, orang yang terus bermaksiat, maka dia lagi menghinakan dirinya sendiri, ya, dan akan berakhir dengan sebuah kesengsaraan, masuk ke dalam pedihnya azab Allah wal iyadzu billah. Nasihat yang kurang lebih sama pernah juga disampaikan oleh seorang tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib, di mana dia katakan, ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah wa ma ahanatha bimithli maksiatillah. Orang kalau pengen muliain dirinya sendiri, caranya bukan dengan tingginya jabatan, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan luasnya rumah, bukan dengan banyaknya perabotan, enggak. Tapi orang kalau memuliakan dirinya sendiri, caranya enggak ada lebih baik daripada dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang kalau dia bermaksiat, dia lagi menghinakan dirinya sendiri, setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun rumahnya, sebanyak apapun hartanya, tapi dia lagi ngarahin dirinya sendiri untuk masuk dalam panasnya api neraka wal iyadzu billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu penyakit namanya al-wahn. Al-wahn itu artinya kurang lebih hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebihan sama dunia dan akhirnya jadi takut sama kematian. Dengar kata-kata kematian takut. Padahal Bilal bin Rabah ketika di detik-detik terakhirnya istrinya menangis dan mengatakan, wa karbah, betapa sedihnya Bilal akan meninggalkan dunia ini. Bilal dalam keadaan sudah lemah, dalam keadaan sudah menanti detik-detik terakhir kehidupannya, beliau membuka matanya dan membuka lisannya dengan mengatakan,
Jangan kau bilang aku bersedih. Katakanlah wa tarabah gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Tapi katakan betapa bahagianya Bilal, betapa senangnya Bilal karena besok dia akan berjumpa dengan orang-orang yang dicintai dan dikasihinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kelompok-kelompok dan para pecintanya. Oleh karena itu kita lihat bersama seorang guru hadi yang hari ini kita sama-sama memperingati haul yang ke-24-nya. Dari satu orang bisa meninggalkan kebaikan yang sampai hari ini dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di sini. Satu orang akhirnya diikuti oleh anaknya, mantunya, cucunya, cicitnya sampai sekarang. Kebaikan yang dilakukan oleh satu orang terus terasa kebaikannya sampai saat ini. Apakah kita berhenti dengan mendengarkan apa yang tadi dibacakan tentang manaqib seorang yang kalau kita perhatikan jalan kehidupannya luar biasa indah. Lalu kita mengatakan, oh luar biasa, Masya Allah, hebat betul, cukup di situ? Enggak. Tapi gimana caranya kita juga jadi orang-orang yang kalau udah meninggal nanti tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Kita jadi orang-orang yang kalau udah meninggal nanti orang mengingat kita dengan kebaikan. Oh Masya Allah, Fulan bin Fulan orangnya baik, nggak boleh ngelihat orang susah dibantu, orangnya suka nyapa, orangnya murah senyum, rajin sholat, selalu ke masjid, dan banyak kebaikan-kebaikan lainnya. Itu yang harus kita lakukan. Kita jadikan mereka sebagai khairu khalaf dan kita menjadi khairu salaf dan kita menjadi li khairi khalaf. Mereka adalah sebaik-baiknya pendahulu, maka kita harus jadi sebaik-baiknya penerus. Hadirin dan hadirat jamaah majlis haul daripada guru hadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya orang yang kejar-kejar dunia secara berlebihan, maka dia akan dapat yang namanya karahiyatul maut, takut sama yang namanya kematian. Padahal Bilal mengatakan kematian adalah momen untuk perjumpaan dengan Allah, momen perjumpaan dengan kekasih-kekasih Allah, khususnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa dunia ini adalah seperti qatrah fil muhitil wasi', satu tetesan yang ada di tengah-tengah samudra yang luas. Kalau ente dapat jangan girang, satu tetes doang. Kalau ente nggak dapat jangan sedih, satu tetes doang. Masih nanti banyak samudra kenikmatan yang Allah persiapkan buat kita dengan ketakwaan dan ibadah yang kita kerjakan di dunia ini. Oleh karena itu mari sama-sama kita jadikan acara seperti ini sebagai momen untuk kita memperbaharui diri kita, memperbaharui janji dalam diri kita, memperbaharui semangat dalam diri kita. Pulang dari sini yang tadinya masih ada 1 hari 2 hari lewat tanpa dia baca Al-Quran, pulang dari sini kita ikutin guru hadi yang setiap sebelum waktu sholat selalu ada di dalam masjid menghadap kiblat dan membuka kitab Allah. Pulang dari sini yang tadinya masih ada anak-anak yang suka pasang muka nggak enak depan orang tuanya, yang suka bantah ucapan orang tuanya, mulai hari ini dan seterusnya, setelah kita hadir di majelis yang mulia ini, kita nggak boleh lagi pasang muka nggak enak dan jadi anak yang taat dan nurut kepada kedua orang tua kita. Itu diceritakan ada orang nanya sama gurunya, "Ane ini orang soleh apa bukan?" Gurunya jawab, "Tergantung ente doain orang tua apa enggak. Kalau ente doain orang tua, maka ente soleh. Kalau ente nggak doain, ya ente jauh dari kesolehan." Kata si anak, "Apa urusannya doain orang tua sama kesolehan?" Kata si guru, bilang kan dalam hadis Nabi jelas mengatakan waladun salihun yad'u lahu. Salah satu ciri anak soleh adalah doain orang tuanya. Maka sebanyak apa kita mendoakan orang tua kita, maka sebanyak itu pula tingkat dan besarnya kesolehan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jangan doain orang tua yang udah meninggal doang Fatihah tiap habis, enggak. Biar yang masih hidup. Makanya para ulama bilang enggak akan seret rezeki seorang anak kalau dia terus doain kedua orang tuanya. Sehingga kalau ada yang seret harus banyak-banyak apa? Banyak-banyak doain
kedua orang tuanya. Yang masih hidup doain biar panjang umur, sehat afiat, biar kita jadi anak yang berbakti. Yang udah meninggal kirimin terus. Kalau mereka masih hidup kita kirimin biasanya makanan, pakaian baru, buah-buahan, kirim duit. Sekarang udah meninggal, nggak bisa lagi tuh kirim gituan. Yang kita kirim adalah pahala Fatihah. Yang kita kirim pahala tahlil, pahala yasin, pahala sedekah, pahala solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini ngomong-ngomong saya ini tiba-tiba aja nih. Tiba-tiba nggak ada kabar sebelumnya disuruh ngomong, tapi emang pengen banget dapat keberkahan. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Alwi Ibn Uthman bin Yahya udah istilahnya tuh ya, udah jami' mani', udah syafi, kafi, udah lengkap udah. Semuanya kita dapat. Yang tinggal kita perlukan pulang dari sini yang tadi Habib Alwi sampaikan, kita amalkan. Siapa orang? Man amila bima ya'lam allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan tambah ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Maka mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir di majelis ini, semoga sebelum pulang dari majelis ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ini sebelum pulang, mudah-mudahan kalau ada yang sakit segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini semua hati-hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini salat kita makin khusyuk lagi. Pulang dari sini baca Quran kita makin rajin lagi. Pulang dari sini solawat kita makin banyak lagi. Pulang dari sini akhlak kita makin mulia lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya daraji ya Rasulullah ya rafi'a sya kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surji ya Rasul salamun alaik ya rafi'a sya wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraj ya Rasul ya rafi'a sya wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal ya Rasulullah ya rafi'a sya ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.